Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, saat ini kita sedang berada dalam bencana besar, yaitu wabah COVID-19. Wabah ini menyebar di seluruh dunia. Virus ini menyerang siapa saja, orang tua maupun muda, kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat jelata, kulit hitam maupun kulit putih, muslim atau non-muslim, orang baik maupun orang jahat. Virus ini berdampak pada roda ekonomi. Omset penjualan menurun, proyek pembangunan terhenti, para pekerja dirumahkan. Lantas, bagaimana kita menyikapi hal ini? Iman pada qada dan qadar. Kekuatan satu-satunya dalam menghadapi musibah ini adalah kekuatan iman, khususnya iman pada qada dan qadar. Meyakini bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang terjadi telah ditetapkan olehnya. Corona adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga tunduk pada ketetapannya. Iman pada qada dan qadar akan menuntun kita untuk bersikap benar dalam musibah ini. Hidup di dunia ini sejatinya adalah berpindah dari satu ujian ke ujian berikutnya. Selama hidup, kita akan terus diuji. Kadang kita diuji dengan kesulitan, kadang juga dengan kesenangan. Saat diuji dengan kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Orang yang sabar meyakini bahwa dirinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali padanya, maka tidak perlu ada yang dirisaukan. Kita serahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu berhusnuzon, berprasangka baik bahwa wabah dan semua dampaknya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kebaikan di balik semua ini. Karena wabah, manusia jadi sadar dirinya sangat lemah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa. Karena wabah, alam menjadi bersih, udara segar, langit biru, dan ozon membaik. Karena kita harus di rumah, ikatan keluarga jadi makin kuat. Orang tua kembali mendampingi pendidikan anak. Suami istri kembali sangat dekat. Inilah sebagian kebaikan dari wabah ini. Seorang muslim, jika mendapat kegembiraan, dia bersyukur. Dan jika mendapat kesedihan, dia bersabar. Mukmin yang mengimani qada dan qadar akan merasa ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tidak gelisah karena yakin urusannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kondisinya sedang sulit, kita tetap yakin rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi makan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi semua kebutuhan makhluknya. Mungkin uang yang di tangan kita akan habis, tapi rezeki di tangan Allah tidak akan pernah habis. Saat ini kita ditimpa banyak musibah, bukan hanya wabah corona, tapi juga krisis multidimensi, yaitu krisis ekonomi, krisis kepemimpinan, krisis sosial, krisis keyakinan, krisis keluarga, dan lain-lain. Kita harus introspeksi bahwa ada yang salah dengan kehidupan kita, dan kita harus bertaubat. Sahabat, marilah bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong kita. Namun, kalau kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan memperburuk kondisi yang ada.
Menurut Imam Al-Ghazali, cara bertobat adalah mengakui kesalahan, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang diperbuat. Marilah kita melakukan muhasabah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu maghfirah. Disitulah akan terbuka penyelesaian bagi kita saat ini. Virus corona itu makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikannya. Tidak ada yang sulit baginya. Tinggal, apakah kita mau meninggalkan berbagai kesalahan sistem hidup yang kita jalankan selama ini? Selama ini, kita hidup tidak menggunakan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini segera berakhir.